Kira-kira logika ini sejauh mana saya sebagai bupati, sebagai penanggung jawab pembangunan ke masyarakat di sini, saya korban dipegang 8.000. Timor Tengah Selatan Interpol Bayangkara.com, Bupati Timor Tengah Selatan TTS Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT Egusem Peter Tahun, STMM, move on tak ingin menandatangani nota kesepahaman bersama antara Pemda TTS dan DPRD TTS, terhadap penetapan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2023. Pasalnya, terjadi perbedaan pendapat terhadap pembagian dana segar senilai 9,4 miliar rupiah. Ternyata dari dana miliaran rupiah itu, DPRD TTS memperoleh alokasi anggaran sebesar 7,3 miliar rupiah untuk dijabarkan di lembaga DPRD TTS, sedangkan pemerintah TTS yang adalah mesin penggerak pembangunan TTS hanya dialokasikan anggaran 2,1 miliar rupiah. Ada kelebihan uang segar 9,4 miliar. Dari 9,4 miliar ini DPR sudah ambil 7,3. Sudah ambil 7,3 kasih untuk Pemda Jabarkan 2,1. Hal ini diungkapkan Bupati TTS, Egusem Peter Tahun, di halaman Dinas Ketahanan Pangan Soek Gedung Lama Kantor Bupati TTS usai mengikuti jalan santai bersama pimpinan OPD dan sejumlah pegawai negeri sipil di lingkup Pemda TTS, Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Menanggapi alokasi anggaran yang hanya 2,1 miliar itu, kata Bupati, pemerintah daerah masih mengalami defisit 5,3 miliar rupiah untuk membayar hak tenaga honorer senilai 5,3 miliar rupiah yang telah diprogramkan pada tahun lalu, namun hak tenaga honorer itu digeser untuk membiayai operasional DPRD TTS. Dari 2,1 itu, mau bayar gaji honorer bagaimana? Itu kurang, tutur Bupati Tahun. Tahun lalu kami sudah programkan untuk 1 tahun, tapi kesepakatan di DPR itu untuk operasional jadi geserkan 5,3. Itu penyebab pertama. Setelah itu, kata Bupati, Sekda TTS, Siprianus Edison Sipa, kembali menggelar rapat bersama DPRD TTS. Justru DPRD menyarankan Sekda TTS untuk gunting anggaran tambahan dari tunjangan tambahan penghasilan pegawai TPP di TTS. Nah, kalau ambil dari TPP, kemarin Dokter Dong, mereka sudah bermasalah dan akan bermasalah lagi di yang honor. Itu yang secara garis besar kelihatan, katanya. Saya bilang, Pak nanti dari 2,1 kita mau pakai untuk itu, ini tenaga honor bagaimana? Kurang. Nah, habis itu Pak Sekda kembali lagi diskusi kan mereka serangkan untuk ambil dari TPP. Ambil dari TPP, kami ada dokter tahu kan kemarin heboh mengenai dokter rokok. Nah, kalau ambil TPP lagi, TPP dokter sudah bermasalah, ini masalah PNS ada bermasalah, apalagi dengan tenaga dokter, dan nanti akan bermasalah lagi di honor. Itu yang secara garis besar kelihatan. Kata Bupati Tahun, sebagai orang nomor 1 TTS, memiliki tanggung jawab besar dan tak ingin mengorbankan hak tenaga honorer dan TPP 7.000 lebih pegawai negeri sipil dan PPPK di pemerintah Kabupaten TTS. DPRD tetap pada pendiriannya bahwa pemerintah jabarkan dulu 2,1 miliar sedangkan DPR ambil 7,3 miliar untuk jabarkan, dan mereka sudah jabarkan, jadi sudah jabarkan 7,3 miliar, jadi tidak bisa duduk lagi untuk diskusi. Saya mau korbankan tenaga honorer 800 orang lebih sedangkan korbankan pegawai negeri 7.000 lebih. Kira-kira logika sejauh mana saya sebagai bupati, sebagai penanggung jawab pembangunan kemasyarakatan, kesal Bupati TTS ini. Nah, karena itu saya minta Pak Sekda kembali lagi diskusi. DPR pada pendiriannya bahwa tetap pemerintah jabarkan dulu 2,1, sedangkan DPR ambil 7,3 untuk jabarkan, dan mereka sudah jabarkan. Jadi sudah jabarkan 7,3, jadi tidak bisa duduk lagi untuk diskusi. Kalau tidak diskusi, saya mau korbankan ini tenaga honor sekitar 800 orang lebih, korbankan pegawai negeri 7.000 lebih. Jadi kurang lebih ada ya mau 8.000 pegawai negeri yang saya korbankan termasuk tenaga honor. Kira-kira logika ini sejauh mana saya sebagai bupati, sebagai penanggung jawab pembangunan ke masyarakat di sini, saya korbankan pegawai 8.000. Nah,
Nah teman-teman di Dewan, Bapak-bapak yang terhormat ada berpendirian bahwa pemerintah jalankan 2,1 miliar, DPR menjalankan 7,3 miliar mereka jabarkan. Saya bilang oke, kita stop dan kita konsultasi ke Kupang. Kami konsultasi resmi, surat kami ke Mendagri ke Bapak Gubernur, tujuan suratnya DPR Kabupaten. Setelah kami di Provinsi Kaban BPKAD Provinsi mengatakan bahwa tidak bisa lagi karena waktu akhirnya kami diizinkan untuk perkada, jelas Bupati Tahun. Nah teman-teman di Dewan, Bapak-bapak Dewan yang terhormat, ya ada pendirian bahwa 7,3 miliar, tetap mereka jabat, saya bilang oke, kita stop, kami konsultasi ke Kupang. Nah, kami sudah konsultasi di Kupang, kami surat resmi, surat kami ke Mendagri, habis itu ke Bapak Gubernur, ya tujuan surat ke DPR Kabupaten, jemputannya ke Gubernur, jemputan ke DPRD, dan kita sudah ketahui bahwa kami sudah kami itu kebutuhan pemerintah daerah dengan mengapa alasan sampai kita deadlock. Nah setelah itu baru dari Kaban BPKD Provinsi menyatakan bahwa tidak bisa lagi karena waktu. Akhirnya kami sudah bahas dan kami diizinkan untuk perkada. Bupati TTS didampingi Sekda TTS, mengaku dalam waktu dekat Pemda TTS akan melaporkan dokumen peraturan kepala daerah ke Pemprov NTT dan tembusan laporannya ke Menteri Dalam Negeri. Dan hari ini teman-teman konsepkan surat untuk kami perkada, siapkan perkara, dan hari Senin kita laporkan ke Gubernur dan nanti tembusan ke Dagri. Jadi itu ceritanya.